Kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-142. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam menjadi gelisah, apalagi Jakasoka. Sama sekali tak dimengertinya apa yang sebenarnya terjadi. Gurunya yang diagung-agungkan selama ini mati di tangan orang yang tak bernama. Alangkah anehnya dunia ini. Ia menyesal bahwa gurunya melibatkan diri dalam persoalan ini. Atas permintaannya, gurunya yang jarang-jarang menampakkan diri terpaksa menyeberangi Selat Nusa Kambangan. Tetapi itu pun bukan salahnya, sebab ternyata Lowoiju, Simarodra Gunung Tidar, Uling Rawa Pening pun telah membawa guru mereka masing-masing, sehingga apabila kemudian mereka memperoleh kemenangan, akan terdesaklah dirinya, apalagi gurunya tidak ada di sampingnya. Tetapi kini gurunya itu sudah tidak ada lagi. Karena itu, hatinya menjadi kecut. Apapun yang terjadi, maka ia akan mengalami kekalahan. Kemenangan golongan hitam pun sama sekali tak berarti baginya, sebab kemenangan itu pasti akan dimiliki oleh Lowoiju dan Pasingsingan atau Surasarunggi, bahkan mungkin Bugel Kaliki. Ia hanya dapat mengharap embun yang menetes dari langit apabila tokoh-tokoh sakti itu dalam pertentangan kemudian menjadi sambyuh, tetapi itu mustahil terjadi. Yang mungkin terjadi, mereka akan membagi kemenangan dan Nusa Kambangan akan dipencilkan. Karena itu Jakasoka telah kehilangan nafsunya untuk bertempur terus. Ia kini tinggal mempertahankan dirinya supaya tidak mati. Ketika ia memandang langit yang telah hampir kehilangan cahayanya, ia menjadi gembira. Ia tidak mau meninggalkan medan hanya karena keseganannya kepada kawan-kawannya atau tuduhan-tuduhan lain yang semakin menyulitkan kedudukannya. Dalam pada itu, matahari beredar terus ketika tokoh-tokoh sakti dari kedua belah pihak terlibat kembali dalam pertempuran. Warna-warna yang kelam mewarnai lembah-lembah yang cekung. Perlahan-lahan warna itu merayapi tebing semakin tinggi. Angin pegunungan yang sejuk terasa silirnya mengusap tubuh. Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara yang telah kehilangan lawannya tidak segera berbuat sesuatu. Mereka masih diam dan tegak di tempat masing-masing. Namun di daerah sekitar mereka benar-benar telah menjadi sepi. Orang-orang dari laskar golongan hitam jauh-jauh telah menyingkir dari kedua orang yang luar biasa itu. Akhirnya malam pun datang merebut waktu. Medan itu menjadi semakin gelap dan mereka yang bertempur telah kehilangan pengamatan atas kawan dan lawan. Karena itu, terdengarlah sebuah tengara atas perintah Sasmita dari Ki Ageng Soradipayana. Ketika sangkakala itu berbunyi, Laskar Banyu Biru dan Pamingit segera mempersiapkan diri mereka untuk menghentikan peperangan. Mereka tidak lagi mengambil kesempatan-kesempatan untuk menyerang, namun mereka tidak mau diserang dalam keadaan yang demikian. Tetapi agaknya golongan hitam itu pun benar-benar telah kehilangan semangat mereka. Demikian mereka mendengar bunyi sangkakala yang meskipun mereka tahu bahwa tanda itu diberikan oleh pimpinan laskar lawannya, namun dengan serta-merta mereka berloncatan mundur dan dengan serta-merta pula pertempuran itu berhenti.
Laskar golongan hitam itu segera menarik diri, seperti juga mereka datang. Mereka pergi demikian saja tanpa ikatan satu sama lain, seolah-olah mereka tidak terdiri dari satu pasukan yang baru saja bertempur, tetapi seolah-olah mereka adalah rombongan orang yang pulang nonton tayub dan menjadi mabuk tuak. Berbondong-bondong dengan langkah gontai, mereka meninggalkan medan. Satu dua orang mencoba menolong kawan-kawan mereka yang luka dan memapahnya, tetapi kebanyakan dari mereka sama sekali tidak ambil pusing kepada mereka yang terpaksa berjalan sambil merintih-rintih, bahkan hampir merangkak-rangkak sekalipun. Apalagi mereka yang terluka dan parah terbaring di bekas daerah pertempuran itu pun sama sekali tidak mendapat perhatian. Telah menjadi kebiasaan mereka, laskar golongan hitam, untuk menjaga diri masing-masing, bahkan untuk kepentingan rahasia mereka. Sama sekali mereka tidak segan membunuh kawan sendiri. Berbeda dengan Laskar Pamingit dan Banyu Biru, segera mereka berkumpul dalam kelompok masing-masing. Pemimpin-pemimpin kelompok yang tetap hidup segera menghitung laskar mereka, sedang yang terpaksa gugur atau terluka segera ditunjuk gantinya. Mereka segera membentuk kelompok-kelompok yang mendapat tugas khusus merawat kawan-kawan mereka yang terluka dan gugur di medan perjuangan, menegakkan hak atas tanah mereka. Bahkan tugas mereka melimpah pula kepada kawan-kawan mereka yang parah. Mereka pun berhak mendapat pertolongan dan pengobatan atas luka-luka mereka. Demikianlah medan pertempuran itu segera menjadi sepi. Beberapa orang dengan obor di tangan menjalankan tugas mereka, sedang orang-orang lain dalam satu barisan yang tertib kembali ke perkemahan di Pangrantunan. Mereka harus mempergunakan waktu istirahat mereka sebaik-baiknya. Besok mereka masih harus bertempur lagi. Mungkin mereka akan mendesak maju. Mereka merasa bahwa keseimbangan pertempuran telah berubah. Bahkan mungkin besok mereka telah dapat memasuki Pamingit, Ki Ageng Soradipayana, Ki Ageng Pandan Alas dan Titis Anganten. Demikian pertempuran selesai, segera pergi bergegas-gegas menemui Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara. Ketika mereka telah berdiri di hadapan kedua orang itu, tiba-tiba tanpa sengaja mereka mengangguk hormat. Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara menjadi kaku karenanya. Mereka pun segera menghormat tokoh-tokoh sakti yang sebaya dengan Ki Ageng Pengging Sepuh itu. Namun segera terdengar Ki Ageng Soradipayana berkata, "Sungguh luar biasa, Angger Mahesa Jenar dan Angger Putut Karangjati. Kami orang-orang tua ini agaknya telah kehilangan daya pengamatan atas cahaya teja yang memancar dari tubuh Angger berdua. Sebagaimana terbukti bahwa Angger telah melakukan sesuatu yang tak dapat kami duga sebelumnya karena rasa sombong di hati kami. Seolah-olah tak ada orang lain yang dapat menyamai kesaktian-kesaktian kami. Ternyata bahwa Angger berdua memiliki kesaktian jauh di atas kesaktian kami, orang-orang tua yang tak tahu diri ini." Mahesa Jenar menjadi semakin kaku. Ia tidak pernah melihat sikap yang sedemikian merendahkan diri dari tokoh-tokoh tua itu. Karena itu ia menjadi bingung bagaimana ia harus menjawab. Yang kemudian terdengar adalah jawab Kepu Kanigara. "Ada kekuasaan di atas kekuasaannya, dan berterima kasih kepadanya pula. Kami tidak lebih hanyalah lantaran-lantaran yang ditunjuknya."
Tokoh-tokoh sakti yang mendengar kata-kata Kepu Kanigara itu langsung tersentuh hatinya. Sebagai orang-orang yang taat beribadah, mereka langsung dapat merasakan betapa Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong umatnya. Sementara itu, mereka yang mendapat tugas di bekas medan pertempuran itu menjalankan pekerjaan mereka dengan tertib. Mereka berusaha meringankan setiap penderitaan dari mereka yang terluka. Ki Ageng Soradipayana dan kawan-kawannya pun mendahului kembali ke perkemahan bersama-sama dengan Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara. Tak banyak yang mereka percakapkan di sepanjang perjalanan itu. Namun di dalam dada tokoh-tokoh sakti itu masih tetap tersimpan berbagai pertanyaan mengenai Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara. Pagi tadi, mereka masih menyangka bahwa kedua orang itu masih harus bertempur dalam perlindungan mereka dan laskar-laskar mereka. Tetapi tiba-tiba suatu kenyataan, kedua orang itu memiliki kesaktian melampaui kesaktian mereka sendiri. Sampai di perkemahan, segera Ki Ageng Soradipayana mengatur penjagaan dan pengawasan atas daerah perkemahan mereka dan pengawasan atas daerah lawan. Beberapa orang mendapat tugas untuk mengamat-amati perkemahan dan setiap gerak-gerik dari laskar golongan hitam. Apapun yang mereka lakukan, para pengawas itu harus memberikan laporan setiap saat dengan tertib. Ketika Ki Ageng Soradipayana kemudian bersama-sama dengan Mahesa Jenar pergi membersihkan diri sambil mengambil air wudhu dari celah-celah pintu rumah tempat peristirahatannya, mereka melihat Lembu Sora sedang sembahyang. Mahesa Jenar berhenti pula ketika tiba-tiba Ki Ageng Soradipayana berhenti. Orang tua itu melihat anaknya bersembahyang seperti orang yang sedang mengagumi sesuatu. Mahesa Jenar menjadi heran, bukankah sembahyang itu harus dilakukan setiap hari, bahkan 5 kali dalam keadaan wajar? Bahkan orang tua itu kemudian bergumam, Tuhan telah menerangi hatinya. Mahesa Jenar menjadi semakin heran, maka bertanyalah ia, bukankah sudah seharusnya dilakukan Ki Ageng? Ki Ageng Soradipayana menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, aku hampir saja putus asa. Lembu Sora lebih senang mengadu ayam dan berjudi daripada mendekatkan diri kepada Tuhan. Beberapa tahun terakhir ini, ia seolah-olah sudah lupa sama sekali akan kewajiban itu. Syukurlah, kini ia telah menemukan jalannya. Tetapi kata-kata orang tua itu terputus oleh tarikan nafasnya. Tetapi tidak dengan sengaja Mahesa Jenar mengulangi kata itu. Ki Ageng Soradipayana memandangi wajah Mahesa Jenar dengan mata yang suram. Terasa ada sesuatu yang menghimpit hatinya. Tanpa menjawab pertanyaan Mahesa Jenar, Ki Ageng Soradipayana melangkah kembali untuk membersihkan dirinya. Mahesa Jenar pun tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengikuti saja langkah orang tua itu sambil berdiam diri. Ketika mereka bertemu dengan Arya Saloka, Ki Ageng Soradipayana bertanya, "Dari mana kau, Arya?" Arya berhenti, kemudian ia menjawab, "Sesuci Eyang." Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Bagus, di mana adikmu Sawung Sariti?" Arya Saloka menggeleng-gelengkan kepalanya. Jawabnya, "Aku tidak melihatnya, Eyang. Barangkali ia bersama-sama Paman Lembu Sora. Kalau kau bertemu dengan anak itu nanti, berilah ia beberapa petunjuk. Ajaklah ia kembali kepada Yang Maha Kuasa," pinta orang tua itu. "Baiklah, Eyang," jawab Arya. Kemudian Ki Ageng Soradipayana dan Mahesa Jenar pergi pula ke pancuran dari sumber air di bawah pohon beringin tua. Angger Mahesa Jenar agaknya beruntung dapat membawa Arya Saloka ke jalan yang gemilang, lahir dan batin.
Tanpa keseimbangan itu, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Gumam Ki Ageng Soradipayana. Karena itulah segera Mahesa Jenar mengerti bahwa Ki Ageng Soradipayana sedang mencemaskan nasib cucunya, Sawung Sariti. Malam itu, ketika semuanya telah selesai, Mahesa Jenar, Kepu Kanigara dan Arya Saloka dengan nikmatnya menyuapi mulut masing-masing dengan nasi hangat dan serundeng kelapa seperti pagi tadi. Namun meskipun demikian, karena letih dan lapar, maka terasa seolah-olah hidangan yang dimakannya itu adalah hidangan yang seenak-enaknya. Mereka duduk-duduk di antara laskar mereka di sekeliling perapian untuk menghangatkan diri. Beberapa kali terdengar suara bantaran, penjawi, jalatri dan beberapa orang lain tertawa ketika ia mendengar Sendang Papat bercerita. Anak itu memang pandai berkelakar. Namun lambat laun suara tertawa mereka pun semakin jarang dan lambat. Kemudian mereka tidak dapat menahan kantuk mereka. Di atas anyaman daun kelapa, mereka merebahkan diri, tidur sambil memeluk senjata masing-masing. Arya Saloka kemudian tertidur pula. Begitu nyenyaknya dibuai oleh mimpi yang segar. Ketika Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara akan merebahkan dirinya pula, mereka dikejutkan oleh langkah seseorang mendekati mereka. Ketika mereka menoleh, dilihatnya Lembu Sora datang kepada mereka. Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara bangkit sambil mempersilahkan. "Marilah Ki Ageng." Lembu Sora mengangguk hormat dengan tulusnya, berbeda dengan saat-saat yang lampau. Kemudian mereka pun duduk pula di dekat perapian yang masih menyala-nyala itu. Adi Mahesa Jenar dan Kakang Putut Karangjati, Ki Ageng Lembu Sora mulai. Aku memerlukan datang kepada kalian berdua untuk memohon maaf atas segala kekhilafan yang pernah aku lakukan. Lebih-lebih kepada Adi Mahesa Jenar. Dan apabila aku masih sempat untuk bertemu, karena kepalaku tidak terpenggal pedang Jakasoka besok pagi, aku akan bersujud pula di bawah kaki Kakang Gajah Sora. Betapa besar dosa yang telah aku lakukan atas ayah Soradipayana, Kakang Gajah Sora, dan lebih-lebih lagi atas Pamingit dan Banyu Biru. Hati Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara tergetar mendengar pengakuan itu, dan terasa betapa ikhlasnya Lembu Sora memandang kepada diri sendiri. Udara malam terasa dingin, namun kehangatan yang dilemparkan oleh perapian di samping mereka terasa betapa nyamannya. Sebelum Mahesa Jenar menjawab, Lembu Sora meneruskan. Dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti apa yang aku alami sekarang, baru dapat aku lihat betapa noda-noda telah melekat pada masa lampau itu. Mudah-mudahan aku belum terlambat. Lembu Sora diam sesaat menelan ludah yang seolah-olah menyumbat kerongkongannya. Tetapi Adi Mahesa Jenar, apabila besok aku terbunuh dalam mempertahankan tanah ini, biarlah Adi menyampaikan rasa penyesalanku kepada Kakang Gajah Sora kelak. Tak ada kelambatan untuk menyatakan kesalahan diri, sahut Mahesa Jenar. Meskipun aku belum lama berkenalan, namun aku tahu bahwa dada Kakang Gajah Sora adalah seluas samudra. Karena itu, kalau Ki Ageng Lembu Sora menyatakan penyesalan diri dengan ikhlas, maka Kakang Gajah Sora pun pasti akan memaafkannya. Ya, Lembu Sora menjawab. Aku tahu itu. Aku sadar betapa Kakang Gajah Sora memanjakan aku sejak masa kanak-kanak kami. Tetapi apa yang aku lakukan telah melampaui batas. Aku telah sampai pada usaha untuk membunuhnya atau meniadakannya, bahkan membunuh anaknya yang tak mengetahui sama sekali persoalan di antara kami. Syukurlah
bahwa Tuhan membebaskan aku dari pembunuhan-pembunuhan itu. Hal itu tidak akan mengurangi kelapangan dada Kakang Gajah Sora, kata Mahesa Jenar seperti kepada anak-anak yang betapa miskin jiwanya dalam menanggapi hidup dan kehidupan. Tetapi kalau aku tidak sempat karena aku terbunuh? Lembu Sora bertanya benar-benar seperti orang yang sedemikian bodohnya. Tidak, jawab Mahesa Jenar. Meskipun hidup dan mati berada di tangan Tuhan, namun berdoalah agar Tuhan menyelamatkan Ki Ageng Lembu Sora. Saat ini, Kakang berada di pihak yang benar. Karena itulah, maka kami dan Arya Saloka bersedia berdiri di pihak Ki Ageng. Dan karena itu pula, Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya. Lembu Sora terdiam. Matanya yang muram merenungi api yang sedang menjilat-jilat ke udara dengan lincahnya. Tetapi di dalam nyala yang seolah-olah menari-nari itu, dilihatnya betapa kelam masa-masa lampau yang pernah dijalaninya. Ketamakan, kebencian, pemanjaan nafsu lahiriah, dan segala macam sifat-sifat yang tercela. Dilihatnya betapa dirinya duduk di atas singgasana Demak dengan Kiai Nogososro di tangan kanan dan Kiai Sabuk Inten di tangan kiri, sedang kakinya beralaskan bangkai Ki Ageng Gajah Sora dan Arya Saloka, dan sekitarnya berserak-serakanlah bangkai-bangkai orang Banyu Biru, Pandan Kuning, Sawung Rana, dan lain-lain. Tiba-tiba ia menjadi ngeri pada gambaran cita-citanya waktu itu. Dengan tanpa disengaja, maka kedua tangannya diangkatnya menutupi wajahnya. Akhirnya wajah itu tertunduk lesu. Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara mengetahui betapa rasa penyesalan bergolak di dalam dada Ki Ageng Lembu Sora, betapa ia mengutuki dirinya sendiri yang telah tersesat terlalu jauh. Untunglah bahwa akhirnya ditemukannya jalan kembali. Untuk sesaat suasana dicekam oleh kesepian, malam menjadi semakin dalam dan sepi. Namun terasa di sana-sini, para pengawas dan para penjaga bekerja dengan tekunnya. Di tangan mereka terletak tanggung jawab atas keselamatan perkemahan Pangrantunan, sebab tidaklah mustahil laskar golongan hitam itu menyerang mereka pada malam hari ketika mereka sedang nyenyak tertidur. Tiba-tiba Arya Saloka menggeliat. Ketika ia membuka matanya, ia melihat pamannya Lembu Sora duduk bersama-sama dengan gurunya dan Kepu Kanigara. Karena itu ia pun segera bangkit dan duduk pula. Lembu Sora melihat Arya Saloka bangun dekat di sampingnya. Tetapi tiba-tiba terasa betapa hatinya bergelora. Dan tiba-tiba pula dengan serta-merta diraihnya kepala anak muda itu seperti masa anak-anak dahulu. Arya, desisnya, maafkan pamanmu. Arya pun merasa betapa hatinya bergetar mendengar kata-kata pamannya. Karena itulah, maka mulutnya menjadi seolah-olah terkunci. Namun hatinya berkata, "Aku akan berusaha melupakannya, paman." Kemudian ketika kepala itu dilepaskan, mata Arya Saloka menjadi panas, seolah-olah ada yang berdesakan hendak meloncat keluar. Karena itulah maka ditengadahkan kepalanya ke langit. Sedang Ki Ageng Lembu Sora pun menarik nafas dalam-dalam. Kembali suasana terlempar ke dalam heningnya malam, dan kembali Lembu Sora berangan-angan. Kini yang bergolak di dalam hatinya adalah anaknya, Sawung Sariti. Ia menyesal telah membawa anak itu lewat jalan yang penuh dengan noda dan dosa. Apalagi ketika ia sadar bahwa sampai saat ini anak itu masih tetap dalam pendiriannya. Karena itu kemudian ia berkata, "Arya, di manakah adikmu?"
Arya memalingkan kepalanya. Ia mendengar pertanyaan yang serupa dari eyangnya tadi. Maka ia pun menjawab, "Aku tidak tahu, Paman. Tadi eyang pun menanyakan Adi Sawung Sariti. Aku kira Adi bersama-sama dengan Paman." Kembali penyesalan melonjak-lonjak di dalam dadanya. Pasti anak itu pergi dengan Galunggung, seorang yang sama sekali tidak mempunyai harga diri dan kesopanan dalam tata pergaulan manusia. Tetapi kembali Lembu Sora menimpakan kesalahan pada diri sendiri. Kenapa selama ini hal itu dibiarkannya? Ia tidak pernah membatasi perbuatan anaknya yang diandalkannya untuk dapat mendampinginya dalam rencana-rencana jahatnya. Bahkan anak itulah yang didorongnya di depan. Sekarang anak itu terlalu jauh tersesat, lebih jauh daripada dirinya sendiri. Mudah-mudahan ia terbentur pada kenyataan ini seperti aku sendiri. Gumam Lembu Sora, lebih-lebih ditujukan kepada dirinya sendiri. Kemudian kepada Arya Saloka ia berkata, "Arya, adikmu telah terlampau jauh tersesat seperti aku. Namun aku masih dapat melihat kenyataan ini. Mudah-mudahan Sawung Sariti pun demikian. Dapatkah kau membantu aku membawanya kembali ke jalan yang benar?" "Mudah-mudahan, Paman," jawab Arya. Meskipun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, ia merasa adik sepupunya itu sedemikian membencinya, jauh lebih dalam daripada pamannya itu sendiri. Namun demikian, ia berjanji untuk berusaha. Dalam pada itu tiba-tiba datanglah Wulungan. Dengan heran ia melihat Mahesa Jenar, Kepu Kanigara dan Arya Saloka masih enak-enak duduk di situ. Apakah ia belum mendengar laporan yang disampaikan oleh beberapa orang pengawas? Tetapi karena persoalannya sedemikian penting, maka Wulungan pun tidak segan-segan menanyakannya. Maka ia pun kembali duduk pula di samping perapian itu sambil bertanya kepada Mahesa Jenar, "Tuan, apakah Tuan telah mendengar laporan dari para pengawas?" Mahesa Jenar mengerutkan keningnya. "Belum, Wulungan," jawabnya. "Laporan tentang apa? Ataukah laporan ini disampaikan kepada Ki Ageng Soradipayana?" Namun meskipun demikian, Ki Ageng Soradipayana pasti segera memberitahukan kepada Tuan dan Anggir Arya Saloka, sambung Wulungan. "Penting sekalikah laporan itu?" tanya Arya. "Ya, sangat penting bagi Anggir," jawab Wulungan. "Kalau demikian," ia melanjutkan, "biarlah aku panggil orang itu." Wulungan segera berdiri dan berjalan dengan tergesa-gesa. Yang ditinggalkan di tepi perapian itu pun bertanya-tanya di dalam hati. Sesaat kemudian Wulungan kembali bersama seorang pengawas dari Pamingit. Diajaknya orang itu duduk pula dan berkatalah ia, "Inilah orang yang menyampaikan laporan itu, Tuan." Lembu Sora memandangi orang itu dengan seksama. Kemudian berkatalah ia, "Katakanlah, apa yang kau lihat?" Orang itu pun mengingsar duduknya. Kepada Ki Ageng Lembu Sora ia berkata, "Aku adalah salah seorang yang mendapat tugas untuk mengawasi perkemahan Laskar Golongan Hitam. Aku telah melaporkan segala sesuatu kepada Anggir Sawung Sariti dan Kakang Galunggung." Wulungan tiba-tiba mengangkat dadanya sambil menarik nafas dalam-dalam. Pasti ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Laporan itu tidak diteruskan kepada Arya Saloka, Mahesa Jenar, atau Ki Ageng Soradipayana. Lembu Sora mengerutkan keningnya. Seperti Wulungan, ia dapat menduga kelicikan anaknya. Namun sekali lagi di dalam dadanya dihantam oleh kegelisahan, penyesalan yang tiada taranya. Seolah-olah terdengar suara berdesing di telinganya. "Kau jangan salah, Lembu Sora. Anak itu memang kau didik demikian." "Di mana Sawung Sariti dan Galunggung itu?" tanya Lembu Sora menggeram. "Aku temui mereka di pojok teras.
Mereka baru saja keluar dari rumah Kakang Badra Kelenteng, Pangrantunan, sahut orang itu. Apa kerjanya di sana? Tiba-tiba mata Lembu Sora terbelalak. Orang itu menundukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Karena orang itu tidak menjawab, Lembu Sora mendesaknya. "Hei, apa kerjanya di sana?" Wulungan memalingkan wajahnya ke arah api yang memercik dengan riangnya. Kebenciannya kepada anak kepala daerah perdikannya itu tiba-tiba semakin menyala, seperti nyala api yang dipandangnya itu. Badra Kelenteng adalah orang yang sekotor-kotornya di Pangrantunan. Di rumahnya ada 2-3 orang gadis, bukan gadis, tetapi yang disebutnya gadis penari. Penari tayub yang terkenal, bukan terkenal karena keindahannya menari, tetapi terkenal karena keberaniannya menari. Menari dalam tataran yang melanggar tata kesopanan dan kepribadian. Kepala pengawas itu pun menjadi semakin tunduk. Ia tahu apa yang harus dikatakan, tetapi mulutnya terkunci, sehingga dengan demikian ia tetap berdiam diri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.